Beberapa waktu lalu, Gua Safarwadi di Pamijahan Tasikmalaya ini viral di media sosial. Disebut-sebut bisa tembus sampai ke Mekah. Lantas, sejumlah narasi kontroversial pun menyebutkan bahwa untuk naik haji tidak perlu pesawat lagi karena bisa melalui gua ini. Hai generasi yang haus literasi, gue mau membahas sebuah fenomena sosial yang sempat viral di negara Konoha ini ya. Yaitu tentang keberadaan Goa Safarwadi yang lokasinya ada di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Beginilah penampakan Goa Safarwadi di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang menjadi buah bibir di dunia maya karena disebut-sebut sebagai jalan pintas menuju Mekah, Arab Saudi. Buat kalian yang lagi ngecek kuping, nggak ada yang salah sama pendengaran kalian nih. Karena goa yang letaknya di Jawa Barat ini jalan tembusnya keluarnya itu digadang-gadang langsung ke kota Mekah di Arab Saudi. Gila banget ya. Jadi ini goa, akses tunnelnya itu bisa nembus samudra ya. Sampai ke Arab Saudi, kalian bayangin. Gokil banget. Tapi karena narasi-narasi yang banyak bertebaran di TikTok dan lain-lainnya, yang ada orang itu tuh justru makin penasaran lagi. Dan menganggap goa ini adalah goa suci beneran. Dan malah jadi sebuah tempat quote-unquote bersejarah ya. Jadi buat tempat ziarah gitu, yang nanti gue jelasin sedikit di dalam video. So, kenapa banyak sekali yang percaya kalau gua ini beneran adalah jalan menuju Mekah yang posisinya itu ada di Arab Saudi? Dan pertanyaan terakhirnya, apakah ini cuma narasi agama aja yang dipakai untuk membodoh-bodohi orang? Let's take a closer look. Goa Safarwadi yang ada di Pamijahan ini emang udah menjadi tempat ziarah dari umat muslim. Letak goa ini ada di daerah Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Di goa ini dipercaya kalau ini adalah makam dari seorang haji yang membawa tarekat Syatariyah pertama kalinya ke Pulau Jawa yang bernama Syekh Abdul Muhyi. Cerita-cerita tentang perjalanan Syekh Abdul Muhyi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan ajaran agama Islam ini kira-kira ceritanya tuh seperti ini. Di usianya 19 tahun, beliau berpamitan kepada keluarganya untuk menambah ilmu agama ke Aceh kepada gurunya bernama Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabar. Pada usia yang ke-27 tahun, gurunya mengajak Syekh Abdul Muhyi bersama teman pondoknya pergi ke Baghdad untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, disitulah di Baghdad beliau bermukim selama waktu 2 tahun. Hingga nantinya Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat dan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pernah ada gangguan sihir terhadap Syekh Abdul Muhyi ketika beliau sedang melaksanakan sembahyang dalam posisi sujud. Datanglah 2 orang tokoh yang mempunyai kemampuan sangat tinggi ilmu sihirnya. Mereka ingin menghantam Syekh Abdul Muhyi ketika beliau bersujud. Akan tetapi usaha mereka tidaklah berhasil. Syekh Abdul Muhyi kaget karena ketika beliau setelah sembahyang, di belakangnya ada 2 orang tersebut. Selepas itu, kedua orang malah bersujud meminta maaf kepada Syekh Abdul Muhyi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Syekh Abdul Muhyi pun memaafkan mereka dan lantas kedua orang tersebut meminta untuk masuk ke Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi di dalam goa inilah terdapat sebuah makam dari Syekh Abdul Muhyi yang termasuk seorang tokoh suci yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Tapi sayangnya narasi yang banyak beredar dari sosial media, terutama TikTok dan Instagram, itu ngasih tahu kalau akses lorong dari goa ini adalah jalan pintas buat menuju Mekah, itu lebih terkenal lagi ya. Ini justru yang ngebuat viralnya bukan tentang dari makam Syekh Abdul Muhyi-nya, tapi lebih ke arah kalau goa ini adalah akses menuju Mekah, tanah suci bagi para umat Islam. Dan dari narasi ini, banyak orang yang percaya dan berbondong-bondong ke dalam goa ini untuk melakukan ziarah, berdoa bersama, dan bahkan gak sedikit ada orang-orang yang mencoba buat explore lebih jauh tentang isi dari goa ini. Karena pastinya nggak sedikit juga kan, ada orang-orang yang pengen tahu kalau ini beneran nggak goanya tuh bisa tembus ke Mekah. Secara kalau naik haji lewat pesawat kan harganya pasti mahal banget ya.
Dan kalau di sini ada alternatif lain, kenapa enggak? Nah, tapi sayang sekali buat orang-orang yang berusaha mencari tahu tentang hal ini. Karena akses buat explore goa lebih lanjut ini udah ditutup ya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan katanya. Para penjaga goa memutuskan untuk menutup lorong yang bercerita tentang jalan ke Mekah dengan teralis besi guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Ini lorong yang katanya pernah digunakan Syekh Abdul Muhyi untuk menuju ke Mekah. Dulu katanya ada pengunjung yang pernah masuk ke dalam, mungkin untuk membuktikan apakah benar lorong ini bisa sampai ke Mekah atau tidak. Ternyata tidak, dan pengunjung itu malah sulit keluar. Gara-gara insiden itu, lorong ini sekarang ditutup. Dengan pengertian masyarakat sekarang ini, termasuk kami sendiri, ya orang awam, ya orang yang biasa-biasa. Takutnya ada orang yang nekat. Dengan nekat itu takutnya malah berani-berani masuk, ingin nyampe ke Mekah dengan lubang itu. Makanya ditutup ya Pak ya? Makanya ditutup, sengaja menjaga untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya secara nalar, para pemuka agama sekitar daerah situ juga udah ngasih warning sebenarnya untuk tetap menggunakan akal sehat secara halus. Cuma yang namanya kalau udah berurusan sama yang namanya iman dan seberapa sakti ilmu yang dimiliki sama tokoh suci tersebut, ya pastinya ini ngebuat orang-orang itu jadi mengenyampingkan cara berpikir kritis mereka ya, karena udah bias duluan. Nah, sekarang kalau kita anggap bukan dengan menggunakan iman kepercayaan, tapi dengan akal sehat, kayak gimana jadinya? Di sini tentunya gue nggak mengenyampingkan kepercayaan orang lain ya. Tapi di sini kita juga pastinya harus pakai akal sehat supaya iman kita tuh ngarahnya ke jalan yang benar. Dan nggak cuma tinggal ikut-ikut doang, padahal yang diikutin itu punya motif lain atau bahkan berniat untuk memanipulasi kepercayaan seseorang. Nah, kalau sekarang kita lihat video ini dulu. Meskipun klaim Goa Safarwadi di Pamijahan tentang saluran rahasia yang menghubungkannya ke Mekah mungkin sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Nggak usah pakai kata-kata mungkin lagi sih menurut gue. Karena yang kayak begini udah bisa cukup diverifikasi pakai akal sehat aja maksudnya. Sampai sejauh ini kan soalnya belum ada ditemukan akses goa atau tunnel-tunnel yang benar-benar terjadi secara natural. Artinya ini tunnel tuh benar-benar terjadi bukan karena dibuat manusia maksudnya. Itu tuh belum ada gitu. Yang memang bisa sampai tembus ke luar pulau, menyeberang samudra. Biasanya yang mau buat tunnel-tunnel yang nyambungin transportasi antar pulau, itu semuanya juga emang harus dirancang dulu sama manusia. Nggak ada yang terjadinya langsung karena alam langsung blus gitu, langsung jadi gitu. Itu pun juga aksesnya bakalan pakai kereta bawah laut maksud gue. Jadi narasumber yang ngasih tahu tentang akses goa di Tasikmalaya ini berarti tahu dari mana kalau ini bakal nyampe ke Mekah. Kalau ini benar, harusnya dia pernah dong melakukan perjalanan sendiri dari Tasikmalaya ke Mekah dan balik lagi ke Tasikmalaya. 2 kali dong perjalanan bolak-balik kalau kalian bayangin. Kita jalan lagi kali. Kali ini pengen ke tempat yang disebut-sebut portal menuju ke Mekah. Perjalanan pertama sampai ke Mekah itu dia harus pastiin dulu pakai mata kepalanya sendiri. Terus balik lagi buat ceritain ke masyarakat Indonesia kalau itu bener loh goa dari Safarwadi ini bisa sampai ke Mekah, itu beneran. Itu perjalanan keduanya buat ngasih tahu warga Indonesia. Jadi harus 2 kali, coba kalian bayangin. Yang kalau jaraknya itu gue cek dari Google lewat udara, itu secara garis lurus ya dari Jawa ke Mekah, itu jaraknya dari 7.900 sampai 8.100 km. Ini setara sama 180 kali lebih ikutan maraton. Bahkan naik pesawat yang garisnya lurus aja, itu butuh waktu 15 jam maksud gue. Dan ditambah lagi kalau menurut dari Dr. Ali Akbar, seorang ahli arkeolog dari Universitas Indonesia, itu bilang kalau goa ini sebenarnya tuh cuma punya 2 ujung. Dan panjangnya itu cuma 284 meter. Jadi dari logika dasar seperti ini aja tuh sebenarnya udah mustahil banget secara manusia kalau goa ini bisa ada yang buktiin tanpa transport apa-apa itu bisa sampai ke Mekah. Dan menurut cerita juga ini sebenarnya perjalanan Syekh Abdul Muhyi ke
ke Mekah itu sebenarnya bukan secara fisik ya, tapi secara mistis. Dan kalau emang beneran ini akses goanya bisa sampai benar-benar ke Mekah, yang kedua nih logikanya, yang pasti bakal muncul duluan adalah perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi atau orang-orang yang kapitalis dan ngambil kesempatan buat jualan tiket masuk ke Mekah lewat goa ini. Karena di mana ada target market, di situ pasti ada kesempatan bisnis ya kan. Justru gue nemuin banyak banget wisata religi dan budaya di sini. Jadi kita tahu nih kisah-kisah di balik alasan orang berkunjung ke Goa Safarwadi. Selain itu, dengan ramainya peziarah dan pengunjung justru meningkatkan ekonomi bagi warga sekitar. Para penjual makanan, pemandu wisata, tukang parkir, tukang pijat, penginapan, dan sebagainya. Secara kan yang namanya manusia ya, pasti ada aja yang aji mumpung gitu. Kita lihat populasi tukang parkir liar aja deh, itu banyak banget jumlahnya yang bertebaran dari Sabang sampai Merauke. Karena ujung-ujungnya ini pasti jadinya untuk mengambil keuntungan. Dan gue yakin, ya udah pasti goa ini bakalan jadi tempat wisata. Bakal ada yang jualan cimol lah pasti, ada rest areanya juga lah pasti, ada toilet juga pasti. Karena kalau dipikir-pikir nggak bakalan make sense dong. Sebuah akses goa yang cuma bisa diakses sama pejalan kaki, yang sampainya juga harus berbulan-bulan atau bahkan mungkin sampai tahunan buat sampai ke Mekah ini, itu kagak ada fasilitasnya. Kagak kepikiran emang buat dicuanin juga lagian. Apalagi tiket pesawat ke Mekah itu kan mahal banget pasti. Jelang awal Ramadan, biasanya jumlah pengunjung yang datang melonjak. Dari Sabtu malam hingga Minggu siang, tercatat hampir 4.000 orang mengunjungi Gua Safarwadi. Itu baru soal goa yang punya jalan tembus ke Mekah. Tapi goa ini juga punya keajaiban lain, yaitu air zam-zamnya ya. Ketika memasuki goa, di dalamnya terdapat beberapa objek yang menjadi daya tarik bagi setiap pengunjung. Salah satunya terdapat sebuah tempat bertapa Syekh Abdul Muhyi. Selain itu, ada sebuah tetesan air pada stalaktit goa yang masyarakat setempat mempercayainya sebagai air suci Zam-Zam. Jadi nggak cuma makam dari Syekh Abdul Muhyi aja yang jadi objek wisata di goa ini, tapi mata air yang ada di dalam goa ini juga jadi tempat suci. Selain itu juga terdapat air jernih tempat minum dan wudhu Syekh Abdul Muhyi. Air tersebut disucikan oleh masyarakat dan banyak pengunjung yang membawa pulang air tersebut karena dianggap berkhasiat. Bahkan sampai dibawa pulang airnya. Luar biasa sekali. Dan kalau kalian ngeh juga, yang tadi ada di dalam video itu ngomong bilang kalau misalnya mata air di dalam goa ini itu disucikan sama masyarakat. Air tersebut disucikan oleh masyarakat. Sama masyarakat disucikannya. Bukannya yang menyucikan biasanya itu harusnya adalah tokoh sucinya. Seenggaknya lebih kredibel lah gitu. Ini disucikan sama masyarakat setempat. Jadi ibaratnya udah sugestif banget tuh word of mouth-nya. Karena kalau powernya udah satu komunitas yang percaya, ya mereka akan berusaha ngeyakinin warga-warga sekitar atau pengunjung-pengunjung yang belum percaya dan ngebuat cerita ini makin terlihat lebih masuk akal lagi dan akhirnya jadi viral kan kayak begini. Supaya makin banyak orang yang datang lagi ke goa ini juga dan makin banyak yang percaya tentang kredibilitas dari goa ini. Makanya yang menyucikan itu masyarakatnya, supaya yang lain juga jadi percaya lewat cerita-cerita mereka. Nah sekarang gue mau masuk ke penjelasannya sedikit. Walau udah jelas sebenarnya kalau dipikir pakai akal sehat, pasti tetap ada aja yang percaya sama hal ini. Kenapa? Karena pikiran mereka udah mabok sama euforia spiritual yang mereka alamin. Atau yang mereka harapin mereka alamin lah ya. Tempat-tempat seperti Pemijahan ini merupakan situs wisata religi yang menarik di tengah orang sedang kesulitan untuk menjangkau ibadah haji yang begitu mahalnya. Coba pergi ke gua Pamijahan ini, cuma mungkin berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu paling mahal misalnya. Dan itu membawa euforia tersendiri bagi mereka yang percaya bahwa mereka sudah mengalami proses-proses ritual yang sangat berharga gitu. Apalagi kalau yang percaya itu nggak cuma satu orang, tapi satu komunitas. Semakin banyak yang percaya, mereka itu bakalan saling memperkuat kepercayaan mereka ini satu sama lain. Yang ngebuat jadinya makin sulit untuk mempertanyakan kalau informasi itu benar atau enggak.
Kalau ada satu orang aja yang nanya misalnya, yang nganggap kayak, kayaknya ini kurang cocok deh. Yang ada tuh bakalan dihujat sama satu grup. Dianggap kurang suci lah, dianggap nggak punya iman yang kuat lah, dianggap kagak percaya sama ucapan pemuka agama lah. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan bertanya. Apalagi kalau jawabannya itu malah berdasarkan fakta dan bisa diterima sama akal sehat juga. Bukannya kalau iman itu kalau disertai sama fakta, sejarah, dan diterima sama nalar juga, itu bakal ngebuat iman itu makin kuat. Gimana kalau menurut kalian sendiri tentang hal ini? Setuju nggak sama ini? Komentar di kolom bawah ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih hal penting yang harus kita pelajarin dari soal ini? Tentunya yang harus kita pelajarin ya untuk tetap berpikir kritis. Karena yang harus kalian pahami ya, agama itu udah dijadiin sebagai alat untuk memanipulasi orang, itu tuh udah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya tuh agama bisa jadi alat juga untuk manipulasi. Berapa banyak sih perang-perang yang terjadi pada waktu zaman kerajaan yang motivasinya itu didorong sama agama? Banyak kan sebenarnya. Gak usah jauh-jauh deh. Perang Israel-Palestina aja itu kan selalu dikait-kaitin sama agama kan? Kalau dukung Israel jatuhnya jadi Islamofobia, kalau dukung Palestina jatuhnya jadi antisemitik. Jadi dua-duanya punya pandangan perspektif masing-masing. Dan nggak sedikit agama ini dipakai jadi alat manipulasi. Karena gampang banget buat manipulasi orang lewat agama. Apalagi tinggal lempar aja pernyataan yang bilang, Nabi ini bilang begini loh, masa nggak percaya? Masa sebagai umatnya nggak mau melakukan apa yang Nabi ini suruh? Padahal konteksnya itu nggak sama dengan apa yang terjadi pada waktu itu sama pada waktu sekarang. Tapi berapa banyak orang yang kemakan sama narasi kayak begini dan tetap percaya dengan menggebu-gebu, bahkan sampai fakta aja udah nggak diterima sama orang-orang ini. Semakin banyak orang yang berpendapat sama atau mempercayai hal yang sama di dalam satu komunitas, maka mereka akan merasa semakin percaya diri lagi dan makin erat lagi komunitas mereka. Dan dari video ini, gue cuma minta ke kalian untuk tetap mempunyai akal sehat sebelum menerima informasi atau menerima berita-berita tentang begini-beginian. Apalagi ditambah AI juga makin canggih ya. Manipulasi narasi tuh makin gampang banget. Dan di saat-saat modern kayak begini, yang kita butuhin itu adalah skeptis sama semua hal. Tentunya punya iman itu memang perlu ya. Tapi jangan sampai hikmat dan akal budi yang jadi faktor untuk ngebedain mana yang benar sama yang salah itu sampai dibuang total. Asal gue beriman, gue nggak butuh fakta. Nggak begitu dong guys. So gimana menurut kalian tentang isu sosial yang terjadi dalam kasus Goa Safarwadi ini? Silakan berdiskusi di kolom komentar dan semoga video ini bisa membuat kalian lebih berpikir kritis lagi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan see you on next video ya. Be critical and stay critical.